Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yofi Ali Afandi dari Prodi Matematika semester 4 dan rekan saya Robi Kurawan Saputra dari Prodi Matematika semester 4. Oke, jadi di sini kita sharing tentang pendidikan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pendidikan. Jadi mungkin pembahasan kali ini topiknya ringan-ringan saja dengan obrolan yang santai dan bisa dikonsumsi oleh banyak orang dan teman-teman sekalian. Oke, jadi gini Kak Robi. Jadi banyak sekali terutama para orang tua. Jadi seperti ini. Apalagi kita yang hidup di desa. Pada umumnya orang tua itu kurang setuju, yang dimana anaknya yang pengen sekolah, pengen mengampu pendidikan yang jauh lebih tinggi, tetapi orang tuanya tidak setuju. Dikarenakan apa? Jadi yang pertama itu apalagi yang cewek atau wanita, karena cewek itu kan nantinya bakal di rumah tangga nih, nggak bakal keluar, susah mencari akses ke sana ke sini. Padahal di luar sana juga banyak wanita-wanita yang diperlukan oleh banyak pihak manapun. Jadi gimana tanggapan oleh orang-orang sendiri tentang orang tua tersebut? Kalau dari saya pribadi, bahwa tentu yang perlu kita pahami bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah sesuatu yang penting. Cuman karena kalau kita mengatakan penting atau tidak, kalau di zaman dahulu mungkin pendidikan itu tidak terlalu penting karena banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah. Tapi kalau kita lihat untuk masa sekarang ini, di mana setiap pekerjaan itu membutuhkan ijazah. Artinya mau tidak mau kita harus menempuh pendidikan. Dan akan tetapi mental para orang tua yang sudah terbawa sejak zaman dulu hingga sekarang itu adalah mereka masih berpikiran bahwa pendidikan kurang penting. Akan tetapi melihat dengan tantangan yang semakin besar dan persaingan yang semakin ketat, bahkan sekarang banyak sekali orang-orang yang terutama di kota kebanyakan sudah menempuh sampai ke perguruan tinggi. Tentu kita sebagai seseorang yang berasal dari desa itu harus termotivasi untuk terus melanjutkan pendidikan kita. Walaupun itu anggaplah wanita yang notabene mereka nanti akan bekerja di rumah tangga, akan tetapi pendidikan bukan hanya sekedar untuk dia mencapai pekerjaan yang dia inginkan, tapi juga membentuk dirinya, membentuk karakternya untuk menjadi wanita yang berkualitas. Jadi mungkin kalau kita amati bahwa memang sekarang memang banyak orang tua yang terutama di desa yang masih berpikiran sempit terkait apa yang tadi Mas Robi sampaikan. Jadi begitu. Jadi ini juga Mas Robi, karena kan wanita itu juga yang nantinya dia akan mendidik seorang anaknya kan. Ya, benar sekali. Yang dimana seorang orang tua itu pastinya akan mengajari anaknya dari usia mulai dari lahir sampai remaja ke beranjak dewasa. Pastinya kan itu diperlukan oleh orang tua yang mengampu pendidikan yang tinggi gitu. Di dalam pendidikan tersebut kan tidak hanya persoalan tentang ilmu itu, padahal di dalam pendidikan itu kan pastinya diajarkan tentang bagaimana mendidik seorang anak. Apalagi kita nih di pendidikan prodi matematika, khususnya dalam pendidikan, fakultas pendidikan gitu kan. Jadi kita tidak hanya untuk membahas tentang pendidikan, ilmu matematika ataupun dan lain sebagainya. Kita juga mendapatkan ilmu tentang mendidik seorang anak gitu kan. Jadi emang benar ya, kalau kita lihat memang bahwa kecerdasan dari anak itu semua adalah hasil dari didikan orang tua. Artinya karakter dari anak itu pertama akan dibentuk oleh orang tua, terutama adalah ibu mereka. Disinilah pentingnya peranan pendidikan sebagai seorang wanita yang mempunyai kualitas karakter yang baik. Tentu mereka akan lebih baik dalam mengasuh dan mendidik anak mereka daripada orang yang tidak dari latar belakang pendidikan. Tentu memang bahwa kita lihat banyak anak yang memang dalam pendidikannya itu semasa dia kecil itu kurang baik, sehingga karakternya ketika dewasa pun juga tidak baik karena di
itu semua memang dapat diselesaikan, dapat dibenahi dengan cara orang tua itu pendidikannya secara benar, dan itu diperoleh melalui pendidikan seorang ibu. Oke, jadi itu kan kita mengenai wanita atau seorang ibu ya. Kita kan seorang laki-laki nih Mas Robi. Jadi kita seorang laki-laki yang nantinya menjadi kepala rumah tangga, yang dimana seorang kepala rumah tangga itu bakal membina atau mendidik seorang istrinya, anak-anaknya nantinya di masa depannya itu mau bagaimana. Jadi Mas Robi sendiri nih kok bisa melanjutkan pendidikan itu, menurut Mas Robi itu gimana? Kok bisa sih Mas Robi melanjutkan pendidikan? Jadi yang dimana orang tua sekarang apalagi di desa itu berbicara tentang pekerjaan. Jadi di desa ini Kak Robi banyak orang tua yang membandingkan ketika nih ada salah satu seorang anak yang itu sudah memperoleh pendidikan, terutama di jenjang S1 itu kan, itu belum ada pekerjaan padahal dia udah kuliah, udah belajar. Jadi gimana tanggapan menurut Mas Robi ini? Jadi yang perlu kita pahami kalau menurut saya pribadi, yang pertama itu bahwa tujuan pendidikan itu yang paling inti adalah untuk membentuk kualitas karakter yang baik. Jadi untuk membentuk karakter yang baik. Artinya mau kita bekerja sebagai apapun nantinya tujuan kita nanti setelah kita lulus dan kita menempuh pendidikan, kita harus membuat menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik. Dan itu saya rasa bisa didapatkan apabila saya melanjutkan ke pendidikan saya, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau terkait dengan masalah pekerjaan, kalau dari saya pribadi bahwa memang benar kalau dikaitkan dengan pekerjaan, memang kalau ijazah itu ya penting karena itu sebagai prasyarat. Akan tetapi kalau kita lihat secara lebih jauh, lebih dalam, lebih daripada hanya sekedar pekerjaan, bahwa pendidikan itu memang benar-benar penting kalau dari kita lihat dari tujuan intinya, yaitu untuk membangun karakter kita, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan, dan itu sering dilatih di dalam kita menempuh pendidikan, terutama di bangku sekolah. Karena kita sering bergelut dengan persoalan-persoalan, dengan kegiatan di kampus, organisasi, dari hal-hal semacam inilah kita survive, kita belajar untuk nantinya ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh ini dapat diterapkan di kehidupan kita. Jadi menurut saya bahwa alasan utama untuk seseorang melanjutkan pendidikan itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi motivasi dia untuk membentuk karakternya yang baik. Seperti itu. Oke, itu kan berbicara tentang orang yang di rumah ataupun kerabat kita atau saudara kita yang ada di desa. Sekarang kita sharing tentang banyaknya kita kan khususnya mengambil prodi pendidikan matematika, yang dimana di dalamnya banyak yang mendidik atau kita belajar itu dengan matematika kan. Kita nggak jauh-jauh dari matematika. Ini menurut Mas Robi, pendidikan matematika itu sulit apa enggak sih? Kalau dari pengalaman saya memang bahwa pertama itu matematika sulit ketika saya ada di bangku sekolah. Tapi setelah saya banyak belajar, ternyata di situ saya mulai menyukai bidang matematika. Bahwa memang sesuatu itu akan terasa sulit apabila kita tidak menyukainya. Begitupun ketika kita sekarang kuliah di Fakultas Keguruan, yaitu di prodi pendidikan matematika, itu memang sebagian orang akan melihat kita sebagai suatu jurusan yang sulit. Yang justru orang beranggapan, kenapa sih ini jurusan yang bikin pusing kok? Kenapa kita malah memilih jurusan ini? Padahal kalau kita lihat semua jurusan itu sebenarnya juga pusing kalau kita tidak punya motivasi untuk belajar. Nah, semua itu bisa menjadi mudah apabila memang didasari dengan motivasi kita dan juga dorongan kita terhadap tujuan kita. Jadi tujuan kita mau kemana, kita mau bekerja sebagai apa nantinya. Nah, itulah kita harus memilih jurusan yang tepat. Jadi kalau terkait dengan pendidikan matematika itu dikatakan sulit atau tidak, bagi saya
semua itu tergantung orang. Bagaimana orang itu memotivasi dirinya untuk terus belajar. Karena dengan belajar pasti sesuatu yang sulit akan diberikan. Ya. Kan kita bicara yang tadi di awal itu prodi pendidikan matematika kan. Yang dimana prodi pendidikan matematika kita itu mengambil tentang pendidikan matematika. Kita bukan ke sains, bukan ke matematika murni. Jadi yang nantinya kita setelah mengambil prodi ini, pastinya kita akan menjadi seorang guru. Nah, tantangan lagi nih Mas. Jadi seorang guru matematika pasti sudah ditakuti oleh murid-muridnya, apalagi kematerian yang sulit. Biasanya gurunya yang galak, gurunya yang serem, itu menjadi tantangan kita. Nah, gimana sih Mas cara mengubah mindset mereka atau peserta didik yang akan kita didik itu supaya tidak takut gitu dengan pendidikan matematika? Menurut Mas Robinya gimana? Jadi kalau memang yang ada pan mengenai guru matematika yang tanda kutip itu killer atau menakutkan, karena memang yang menakutkan bukan hanya sekedar orangnya biasanya, tapi karena memang yang materinya yang sulit dipahami oleh kebanyakan siswa. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya matematika itu adalah salah satu cabang sains yang murni. Walaupun kita kuliah di pendidikan matematika bukan hanya sekedar matematika tapi juga teori pendidikan, tetapi matematika itu sejatinya adalah ilmu pasti. Ilmu pasti itu memang membutuhkan pemikiran yang tajam dan juga kritis. Nah, inilah yang belum terbiasakan oleh pemikiran para siswa, sehingga mereka merasa kesulitan dan merasa takut karena mereka takut jika tidak bisa maka nilainya jelek. Padahal kita sebagai guru matematika nantinya, sebagai calon guru matematika, kita harus bisa membawa bagaimana pembelajaran ini berlangsung secara menyenangkan. Bisa kita kreatif membuat semacam games, kita kolaborasikan dengan media pembelajaran animasi yang menarik bagi para siswa. Tentunya ini merupakan salah satu upaya kita sebagai seorang calon guru untuk nantinya membawa pembelajaran matematika ini menyenangkan sehingga tidak ditakuti oleh para siswa. Berarti menurut Mas Robi sendiri itu karena materinya itu, anaknya juga itu termasuk salah satunya menjadi penyebab mereka ketakutan gitu. Nah, banyak sekarang terutama sharing aja ya Mas. Jadi dulu saya di bangku SMP. Jadi ada salah satu guru terutama matematika. Itu emang menurut saya orangnya serem gitu. Secara ngajarnya juga ngomongnya itu keras gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir sampai saya di bangku kuliah, kemarin saya observasi ke sana, ternyata beda ya, gurunya beda ketika waktu kita menjadi seorang pendidik yang beliau mendidik dengan ketika saya di bangku kuliah, ternyata beda Mas. Yaitu benar apa yang dikatakan Mas Robi. Jadi saya ketakutan ini bukan karena gurunya, tapi karena materinya. Jadi ketika materinya sulit, otomatis kan kita sulit juga untuk berpikir. Iya, kita mengerjakan sulit, kita nggak bisa, otomatis guru tersebut menjadi momok, menjadi ditakuti oleh saya sendiri terutama. Tapi setelah saya kemarin observasi ke sana, beda gitu loh. Kita bicara tentang, jadi bedanya gini Mas. Ketika belajar di kelas, beliau itu nadanya itu saya amati itu keras. Emang beliau itu keras ngomongnya. Tetapi ketika saya observasi, ketika saya tanya-tanya tentang matematika, materi matematika yang ada di SMP tersebut, itu nggak seperti apa yang saya alami dulu. Iya, berbeda banget. Itu mungkin karena itu Mas, mungkin karena materinya sulit gitu. Jadi guru itu menjadi momok itu buat saya sendiri. Jadi mungkin bisa jadi guru tersebut lebih tegas ketika di kelas karena memang yang melihat bahwa matematika itu ilmu yang tidak mudah. Artinya untuk dapat memasukkan ilmu itu ke pemahaman para siswa itu perlu mungkin bagi guru itu sedikit ketegasan. Jadi mungkin ya itu menurut saya kalau menanggapi dari Mas Yofi. Jadi pengalaman kamu sendiri gimana
dari belajar dari JHD, SMP, SMA sampai tahun kuliah, apa yang dirasakan oleh Mas Robi sendiri? Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya itu pertama paling tidak suka pelajaran matematika pada saat itu, karena memang matematika itu sulit dan saya tidak suka berhitung dan bahkan ya nilainya paling kecil sendiri kalau waktu saya masih SD. Dan itu saya mulai termotivasi mulai suka dengan matematika itu saat SMP, tepatnya kelas 8 semester 1. Saat itu saya merasa kesulitan mengerjakan matematika dan ada salah satu teman yang membantu kemudian membuat saya bisa mengerjakan soal itu. Nah dari satu soal yang saya kerjakan itu saya merasa wah ternyata saya bisa. Padahal sebelumnya berpikir saya tidak mungkin ini bisa matematika. Tapi setelah dicoba tetap bisa. Akhirnya ketagihan. Jadi saya sering belajar bersama dengan teman saya itu yang tadi mengajari saya dan lama kelamaan jadi terbiasa. Dari terbiasa itulah akhirnya yang tadinya menurut saya sulit menjadi sedikit lebih mudah. Walaupun sebenarnya semakin kesini saya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi justru malah juga semakin sulit. Tapi ya itu tadi karena kita belum terbiasa. Oke, jadi berarti menurut Mas Robi itu emang materinya sulit ya Mas, materinya sulit. Tapi ketika kita sudah mampu mengerjakan satu soal aja, pasti kita bangganya luar biasa, pasti seperti itu. Jadi menurut saya juga seperti itu sih. Jadi ketika saya mengerjakan soal matematika, emang sulit benar Mas. Tetapi ketika saya sudah bisa, ada motivasi, saya semangat gitu untuk mengerjakan matematika tersendiri. Gitu. Jadi ya emang ilmu matematika itu menyenangkan, tapi sebelum menyenangkan pastinya ada perjuangan ya. Ya memang bahwa kalau kita belajar memang pertama itu kita akan kesulitan karena tangga yang paling tinggi itu kalau kita ya tangga yang pertama, tapi setelah kita bisa melalui tangga yang pertama itu semuanya akan jadi lebih mudah karena kita sudah melewati bagian tersebut. Jadi ya sama, saya juga dulu seperti itu. Jadi kita berbicara tentang matematika. Oke, kita kaitin deh Mas dari matematika sendiri itu berkaitan dengan tentang kehidupan kita. Kalau kita lihat matematika itu sebenarnya itu adalah ilmu pasti, yang artinya bahwa di dalam konsep sosial sebenarnya matematika itu tidak terlalu dipakai, tapi jalan cara matematika itu bekerja seperti konsep logika itulah yang kita gunakan di dalam kita berkehidupan sosial, baik dari cara kita berkomunikasi atau dari cara kita menanggapi setiap orang yang berkomunikasi dengan kita, itu juga perlu ditelaah dengan logika seperti itu. Tapi terkait dengan konsep-konsep yang lain seperti rumus itu sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak berkaitan. Kalau menurut saya sih yang penting kita bisa, kalau di dalam kehidupan bermasyarakat ya, kita bisa berhitung, bisa perhitungan yang dasar itu sudah cukup lah. Tapi untuk konsep-konsep yang lebih tinggi itu bukan pada tempatnya kalau kita taruh di lingkungan kita di sosial, karena itu ilmu-ilmu yang semacam itu sudah ada tempatnya masing-masing, sudah ada nanti kita belajar tentang Pythagoras atau apa. Ini bukan untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat saja, walaupun ya mungkin ada kalau ada orang yang membuat bangunan atau semacamnya menggunakan konsep itu. Tetapi pada intinya kan kalau dalam berkomunikasi dan bergaul itu ya jadi banyak nih Mas teman-teman kita nih, terutama kan ada yang dari prodi lain itu memandang kita itu orang yang selalu belajar, dikit-dikit belajar. Padahal kan nggak seperti itu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Semua kita sama aja, tetapi kita punya tupoksinya masing-masing. Kita belajar di pendidikan matematika, ya kita belajar matematika. Ketika di PGSD bahasa Inggris, bahasa diri sendiri ya. Tetapi lain hal dengan teman kita. Teman kita itu memandang kita orang ini eksak benar sih, belajar terus. Padahal nggak seperti itu yang kita pikirkan ya Mas. Gitu. Karena kita bicara kan orang akan melihat kalau kita di prodi matematika, mereka sudah mendengar kata matematika
Iya. Kita sudah berpikir, oh Iya. ini jurusan yang sulit. Ya, sulit. Walaupun ya memang sulit sebenarnya. Tetapi kan kalau anggapan mereka tentang kita seperti jurusan matematika saya belajar juga, kalau kita lihat faktanya tidak begitu juga. Iya. Juga banyak dari kita termasuk saya sendiri kadang juga rasa malas, tapi hal semacam inilah yang sebenarnya harus diperbaiki. Terus ini poin plus dari prodi pendidikan matematika mas, terutama yang kita bicara tentang teman-teman kita lah. Banyak teman-teman saya yang bertanya kepada saya, jadi gini mas, kamu kuliah nggak? Kuliah pelajaran apa? Matematika. Loh, berarti kamu pintar nih. Jadi pandangan mereka itu bahwa kita pintar, gitu loh. Jadi poin plus mengambil prodi pendidikan matematika itu kita sudah dinilai bahwa pintar. Padahal kan nggak seperti itu kan mas. Jadi kita mengambil prodi matematika itu suatu hal yang sulit, makanya kita mau belajar supaya bisa. Kalau semisal kita emang udah bisa benar-benar bisa matematika, kita nggak ngambil prodi matematika dong. Iya, makanya kita mengambil prodi matematika. Iya. Tetapi teman-teman kita kok memandang kita kok pintar berarti matematikanya itu sama saya juga pernah mengalami. Nah, iya. Dari teman-teman itu, kamu jurusan apa? Matematika. Oh, berarti pintar dong. Iya. Padahal faktanya juga tidak begitu. Iya. Karena ya memang kita tidak bisa. Kita sedang belajar. Iya. Kita memilih prodi matematika. Jadi matematika itu emang berkaitan dengan kita kehidupan sehari-hari, yaitu dikit-dikit tanyain prodi apa matematika, berarti orangnya suka belajar, berarti orangnya pintar. Padahal pada kenyataannya tidak begitu. Kita pengen tahu matematika ya kita harus belajar itu. Jadi seperti itu mas. Apalagi zaman sekarang ini tentang kehidupan kita seperti matematika nggak jauh-jauh lah, apa dikit-dikit matematika, dikit-dikit hitung, dikit-dikit gitu. Tetapi kita juga harus belajar tentang ilmu sosial. Jadi Mas Robi sendiri tentang ilmu sosial lah yang Mas Robi alami, itu Mas Robi dapat ilmu sosial di mana? Sedangkan Mas Robi itu pendidikan matematika, itu mendapatkan ilmu sosial itu di mana? Kalau ditanya kita bersosial, itu kalau saya sendiri saya lebih banyak belajar itu justru dari kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan Organisasi itu. juga kegiatan kita di rumah, kita beberapa organisasi juga yang kita urus di rumah. Tapi kalau di kampus kita memang terbiasa untuk bersosialisasi dengan orang itu di organisasi kampus, terutama di kegiatan-kegiatan. Disitulah kalau saya banyak belajar karena bagaimana walaupun kita orang matematika, kita juga memang harus perlu belajar tentang ilmu sosial. Bagaimana kita bisa melihat karakter setiap orang, kita dapat memahami gaya bicara setiap orang yang berbeda-beda. Dan terkadang hal-hal seperti itu jika kita tidak mampu untuk memahami, kita akan mudah tersinggung. Jadi bukan hanya sekedar matematika juga yang harus kita tekuni prodi kita, tapi juga ilmu yang berkaitan seperti ilmu sosial, komunikasi dan lain-lain yang justru itu nantinya juga menunjang kita di masa depan. Itu juga perlu dipelajari. Jadi tentang pendidikan matematika mungkin itu ya mas. Kalau kita membahas tentang matematika yang luas, nggak cukup waktunya, sehari 2 hari itu nggak cukup. Tahun juga Iya, makanya itu. Jadi mungkin next kita berbincang lagi dengan kita lah Mas Robi, dengan saya, kita bisa sharing tentang mengenai pendidikan. Itu mungkin cukup itu ya mas. Oke. Jadi mungkin hanya itu yang perlu kami sharingkan, kita paparkan tentang materi pendidikan, terutama di pendidikan matematika. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.